bagus atau tidaknya satu khotbah, berdampak atau tidaknya satu khotbah, itu sangat ditentukan oleh orang itu diurapi atau tidak. Mertua saya meninggal, lalu yang pimpin adalah teman pendeta atau rekan hamba Tuhan dari gereja Masehi Injili di Timor. Dan bagi saya khotbahnya sangat luar biasa. Sehebat dan sekuat apapun kita manusia, ingatlah selalu bahwa kita tidak bisa menggenggam kehidupan ini. Kita hanya bisa menjalaninya saja. Tidak ada orang yang hebat bisa genggam kehidupan. Mengapa? Karena hidup yang saudara dan saya dapatkan hingga saat ini, itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Saya sangat diberkati, karena bagi saya, pengkhotbah itu bukan dilihat dari dia konsep atau tidak. Bukan. Itu gaya orang. Ya memori orang beda-beda lah. Tetapi, maksudnya daya tampung, daya ingat orang itu beda-beda. Tetapi yang saya pahami, bahwa bagus atau tidaknya satu khotbah, berdampak atau tidaknya satu khotbah, itu sangat ditentukan oleh orang itu diurapi atau tidak. Saya agak lupa namanya, saya pernah salah sebut orang ini. Saya kira dia John Wesley, padahal namanya Jonathan siapa begitu. Khotbahnya populer, dia pernah berkhotbah di bawah tema orang berdosa di tangan Allah yang murka. Dia baca saja khotbahnya. Dia konsep, dia tulis khotbahnya. Dan dia khotbah sungguh-sungguh walaupun dicatat seperti itu. Tapi satu gereja dilawat oleh Allah. Mereka bilang, sepanjang Bapak Pendeta khotbah, kami rasa neraka pindah ke gereja. Terjadi revival. Terjadi pembangunan rohani. Luar biasa. Maka saya yakin bahwa diberkati atau tidaknya seseorang, berdampak atau tidaknya khotbah seseorang tidak tergantung pendetanya. Dia diurapi roh atau tidak. Soal gaya saya hargai. Nah, waktu Pak Pendeta nama Melkianus juga. Beliau khotbah dengan judul atau dasar ayat, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lalu dia buat perbandingan, kalau orang punya hidup adalah uang, mati itu, setengah mati, pikiran. Bahkan kalau hidup adalah uang, justru mati karena pikiran. Jika bagi kita hidup adalah uang, maka kematian bukan keuntungan tapi kerugian besar. Kalau hidup adalah pangkat, wah mati itu rasa rugi sekali. Saya masih mau mencabat ini, saya belum mau turun dari itu tahta, tapi sudah mati. Mati rugi, kenapa? Hidup pangkat, hidup tahta, hidup harta. Jika bagi kita hidup adalah karir dan prestise, maka kematian bukan keuntungan, melainkan hari naas dan kehancuran. Jika bagi kita hidup adalah kesenangan dan kepuasan duniawi, maka kematian bukan keuntungan, melainkan tragedi yang memilukan dan memalukan. Dan macam-macam, dan saya coba jabarkan sendiri. Begitu juga dengan orang yang kalau hidupnya hanya untuk ini laki-laki, atau ini perempuan, jatuh cinta yang tidak jelas. Orang bisa bunuh diri loh, gara-gara ini laki-laki. Mau beda agama, kalau mau orang punya laki kah? Kalau sudah cinta, hidupku adalah Tinus misalnya ya. Ini kalau Tinus yang sudah di penjara itu pokoknya Tinus dah. Without Tinus, I'm die. Ya kan? Jadi hidupmu apa gitu loh. Pak Pendeta ngomong dan wow, saya diberkati sekali. Tapi kalau bikin diri inti sampai lupa Tuhan, lupa keluarga, ini yang soal. Bagi saya itu kalau dia mati bukan keuntungan, tapi itu masalah. Saya diberkati, saya paling menghormati hamba Allah, apalagi dia bicara firman. Ku tak pandang dari gereja mana. Beta ini bukan hanya pengkhotbah, beta pendengar khotbah yang baik. Makanya saya sangat marah kalau orang dengar khotbah tidak sungguh-sungguh, apalagi dia pelayan. Apalagi dia pendeta. Apalagi dia juga bisa khotbah. Dilarang keras, tidak dengar orang. Tidak boleh. Tabur tuai. Ingat Matius 7 ayat 12.
Firman Allah berkata apa? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau mau didengar, biasakan dengar orang dong. Yang tidak boleh kita dengar itu kalau nasihat orang fasik, omongan kata sia-sia, pembahasan yang tidak berbobot, yang tidak membangun, ya omongan-omongan sampah, itu jangan didengar. Bila perlu tinggalkan dia. Tapi kalau firman jangan. Harus konsentrasi, pasang telinga. Dan saya diberkati sekali dengan khotbah hamba Tuhan dari Gemit, Ebenezer Larantuka.